Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Syadi Maharani, NIM 8111419392. Baik, saya akan menjelaskan tentang pelanggaran internasional benda budaya Inconlos. Perlindungan bagi benda budaya terbagi atas dua kategori primer pada Konferensi Den Haag 1954, yaitu generik dan spesifik. Dan satu kategori tambahan, yaitu Enhanced Protection pada Protokol kedua 1999 berdasarkan Konferensi Den Haag 1954. Perlindungan generik merupakan benda budaya yang dilindungi sang Konferensi Den Haag 1954 yang adalah benda budaya yang mempunyai nilai keluhuran budaya bagi warisan umat manusia, yang tidak boleh diserang dalam masa perseteruan bersenjata. Berdasarkan Protokol kedua 1999, berdasarkan Konferensi Den Haag 1954, yaitu benda budaya yang sudah diregistrasikan pada List of Cultural Property under Enhanced Protection adalah benda budaya yang sangat krusial bagi humanisme atau pada termanya tersendiri dianggap menjadi greatest importance for Humanity 5 dan sudah menerima proteksi domestik setinggi-tingginya. Perlindungan benda cagar budaya khususnya dalam masa perseteruan bersenjata bagi sebuah keharusan bagi Indonesia. Kemudian, pelanggaran hukum internasional yang tercakup pada kejahatan penghancuran benda budaya Inconlos. Inconlos melanggar batas-batas perikemanusiaan yang seharusnya ditegakkan. Penghancuran diskriminatif yang dilakukan antaranya misalnya dalam hubungan simbiosis keagamaan, etnis, dan benda budaya lainnya adalah tindak penganiayaan yang merujuk dalam kejahatan terhadap humanisme yang sama menggunakan kejahatan lainnya. Selain itu adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Tindakan Inconlos yang dilakukan secara diskriminatif dan membabi buta pula sangat bertentangan dengan menggunakan hukum humaniter internasional atau HHI. Dalam situasi perseteruan seharusnya para pihak sanggup membedakan antara objek-objek sipil dan objek militer. Sebagai akibatnya, pada keadaan perang, benda budaya dan situs-situs sejarah yang sama sekali tidak berhubungan dengan operasi militer wajib dilindungi. Tindakan perusakan atas benda budaya pada HHI digolongkan menjadi war crimes, misalnya penggolongan kejahatan yang terdapat pada Protokol 2 1999, Konferensi Den Haag 1954, Konferensi Jenewa 1949 bersama Protokol tambahan 1 dan 2 1977. Dalam daftar aturan-aturan kebiasaan HHI, masih ada beberapa anggaran yang terkait proteksi benda budaya berdasarkan tindakan Inconlos dalam masa perseteruan bersenjata. Tindakan Inconlos adalah sebuah pelanggaran terhadap aturan HAM dan HHI, sebagaimana yang diatur norma-norma dan ketentuan-ketentuan aturan internasional tadi yang tidak dibenarkan buat dilakukan menggunakan alasan apapun. Berikutnya, konsekuensi hukum terhadap pelanggaran Konferensi Den Haag 1954. Setiap benda budaya yang sudah menerima proteksi tidak boleh diserang apabila benda budaya tadi bukan bagian berdasarkan objek militer.
Pada masa persatuan bersenjata, para pihak wajib mengetahui benar mengenai mana benda budaya yang mempunyai proteksi dan benda budaya yang memiliki proteksi. Hal ini akan berkaitan erat menggunakan pasal 25 berdasarkan Konferensi Den Haag 1954, bahwa saat masa hening negara peserta wajib menegosiasikan pada pasukan militernya mengenai benda budaya yang menerima proteksi generik juga spesifik. Kemudian, pertanggungjawaban kejahatan UNCLOS pada perspektif hukum pidana internasional. Salah satu upaya pidana pada tindakan UNCLOS bisa terlihat implementasinya pada peradilan Ad hoc International Criminal Tribunal of the Former Yugoslavia atau ICTY yang dibuat melindungi penyerangan terhadap kota tua di Dubrovnik. ICTY merupakan pertanggungjawaban pidana individual terhadap para pelaku. Dalam masalah Jok, hakim memperhitungkan pemberatan berdasarkan tindakan tadi menggunakan mengharuskan ICTY buat penegakan yuridisnya adalah pasal 3 huruf D Statuta ICTY dan buat memenuhi syarat-syarat yang dikenal menjadi Teddy Condition. Suatu negara, pihak berdasarkan statuta bisa mengajukan pada jaksa menuntut buat mempelajari situasi tadi menggunakan tujuan buat memutuskan apakah seseorang eksklusif atau lebih bisa dituduh sudah melakukan kejahatan tadi. ICC hanya bisa melanjutkan yurisdiksinya terhadap negara-negara yang adalah pihak statuta atau negara-negara yang sudah mendapat yurisdiksi mahkamah. Jika kejahatan UNCLOS itu terjadi dan dilakukan sang terdakwa yang asal berdasarkan negara non-pihak, maka pada hal ini Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mempunyai wewenang buat mengajukan masalah ini pada ICC sinkron menggunakan pasal 13B huruf B Statuta Roma melalui resolusi Dewan Keamanan PBB. Secara tidak eksklusif, Statuta ICTY dan Statuta Roma ICC sudah membatasi prinsip yurisdiksi yang berlaku terhadap pelanggaran kejahatan UNCLOS yang terjadi. Hukum penjara itu sendiri adalah satu-satunya bentuk sanksi yang pantas atas kejahatan perang. Hukuman apabila berdiri sendiri bukan adalah sanksi yang pantas adalah kejahatan perang. Hukuman yang dijatuhkan wajib mempertimbangkan faktor-faktor bahwa kejahatan ini adalah pelanggaran terutama terhadap nilai-nilai yang dilindungi sebagai warga internasional. Kemudian contoh masalahnya yaitu dalam negara Suriah, dampak perang saudara yang berlangsung pada Suriah dan akhirnya meluas ke negara-negara lainnya yaitu Amerika Serikat, Rusia, Turki, Iran, dan Arab Saudi yang sudah menghambat bahkan menghancurkan ratusan situs benda budaya Suriah. Perang saudara pada Suriah selama berdasarkan 3 tahun sudah menyebabkan tewasnya lebih dari 200.000 orang dan memaksa berdasarkan 9 juta orang mengungsi baik pada juga luar negeri. Kejadian baru PBB mendapati sebanyaknya korban insan itu
diperparah sang kehancuran benda budaya Suriah yang sangat parah dan menyedihkan. Seperti dikutip berdasarkan Einar Bujurgo, manajer acara aplikasi operasional satelit Unitar yang dianggap UNOSAT pada FOA, berdasarkan foto-foto satelit pertanda kerusakan luas dalam masjid-masjid, reruntuhan tua, dan situs benda budaya lainnya, termasuk situs warisan global UNESCO. Ia pula berkata, kota Aleppo yang dilanda pertempuran yang sudah dihuni semenjak lebih berdasarkan 7.000 tahun, sedangkan rusak parah. Demikian juga situs-situs pada wilayah lain, termasuk Damaskus, Raha, dan Palmayar. Pakar ahli PBB sudah melihat 18 wilayah warisan budaya dan menganalisis 290 lokasi pada situs-situs tadi buat melihat sejauh mana imbas perang selama 3 tahun ini. Contoh perseteruan lainnya merupakan antara Israel menggunakan Palestina. Perpanjangan antara Palestina dengan Israel merupakan keliru saat perseteruan yang relatif panjang bila dihitung saat juga supaya yang sudah dilakukan buat merampungkan perseteruan ini. Dalam perseteruan antara Palestina dan Israel sudah beberapa kali melakukan perjanjian buat merampungkan perseteruan yang terjadi antara dua belah pihak yang sama-sama menyatakan dirinya menjadi negara merdeka dan berhak atas daerah yang sebagian utama konkurensi antara dua belah pihak. Namun yang kenyataannya NIR bisa merampungkan konflik antara Israel dan Palestina. Palestina menggunakan pasukan intifadanya dan Israel menggunakan kekuatan bersenjata yang relatif bertenaga permanen saling menyerang dan bertahan satu sama lain. Banyak situs-situs benda budaya yang sebagai 60 ikon negara Palestina yang musnah dampak diserang sang pihak Israel. Satunya merupakan penyerangan pada jalur Gaza yang menyebabkan banyak kehancuran, misalnya lebih berdasarkan 10 tempat tinggal 10 rumah sakit musnah, sekolah, masjid, termasuk daerah Masjidil Aqsa, turut dalam bahkan forum milik PBB dan serta pembangkit listrik dan sistem perairan pada wilayah ini. Banyak sekali imbas yang disebabkan berdasarkan penyerangan Israel terhadap jalur Gaza pada Palestina, yaitu menerima kecaman berdasarkan belahan global internasional. Imbas perseteruan terhadap nasib anak-anak imbas dan bidang ekonomi pula. Hancurnya benda budaya pada Palestina termasuk Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa merupakan sebuah kompleks pada kota tua Yerusalem yang mencakup kubah batu yang berkubah emas. Ratifikasi di Indonesia. Salah satu tugas pemerintah Indonesia selesainya meratifikasi Konferensi Den Haag 1954, diantaranya merupakan menaruh penandaan terhadap benda budaya yang dimiliki, yang tentu saja wajib telah
didasarkan dalam saat damai. Benda-benda budaya misalnya Candi Borobudur yang termasuk menjadi keliru saat berdasarkan 7 keajaiban global. Sudah didaftarkan dalam Direktur Jenderal UNESCO menjadi benda budaya yang berada pada proteksi spesifik. Sudah memakai lambang proteksi spesifik ini dalam Aturan Nasional Proteksi dan Pengelolaan Cagar Budaya pada Indonesia dilandasi sang pengaturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 mengenai cagar budaya. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 mengenai pemeliharaan dan pemanfaat benda cagar budaya pada museum dan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 45 Tahun 2009 mengenai pedoman permuseuman. Sekian presentasi dari saya, Yohanisha Dwi Maharani. Jika ada salah-salah kata, saya mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.